Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zidan Iran Salim dengan NPM 22060062743 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas membuat video penjelasan mengenai pengiriman dan penerimaan text, voice, and recording video dari aplikasi WhatsApp. Mari kita mulai. Oke, baik, untuk pendahuluan, kita tahu bahwa perkembangan teknologi komunikasi modern telah membawa dampak besar terhadap cara manusia berinteraksi. Dahulu, komunikasi jarak jauh hanya terbatas pada surat dan telepon. Namun kini aplikasi pesan instan seperti WhatsApp telah menjadi sarana komunikasi utama bagi miliaran orang di seluruh dunia. WhatsApp memungkinkan pengguna untuk bertukar pesan teks, panggilan suara, panggilan video, hingga berbagai media seperti foto, dokumen, dan rekaman video. Semua itu dapat terjadi dengan cepat karena didukung oleh jaringan internet, teknologi enkripsi, serta infrastruktur server global. Nah, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses informasi berupa teks, suara, dan video dapat dikirim dari pengiriman hingga sampai ke penerima melalui WhatsApp. Oke, selanjutnya mengenai teknologi dasar pada WhatsApp. Yang pertama ada model client-server, yaitu WhatsApp bekerja dengan menggunakan model client-server. Client adalah aplikasi WhatsApp yang ada di smartphone pengguna. Server adalah pusat data WhatsApp yang tersebar di berbagai negara. Nah, ketika pesan terkirim, data tidak langsung pergi dalam pengiriman ke penerima, melainkan melalui server WhatsApp terlebih dahulu untuk diatur jalur dan tujuannya. Yang kedua, enkripsi end-to-end, yang dimana keamanan menjadi prioritas utama dalam WhatsApp. Oleh karena itu, setiap pesan dilindungi dengan end-to-end encryption. Nah, artinya apa? Artinya hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca isi pesan. Terus, server WhatsApp hanya bertindak sebagai perantara tanpa bisa membuka isi data. Dan yang ketiga, proses enkripsi menggunakan protokol sinyal protokol yang dikembangkan oleh Open Whisper System. Selanjutnya ada konversi analog ke digital. Pesan suara dan video pada dasarnya adalah sinyal analog. Agar bisa dikirim melalui internet, sinyal tersebut perlu diubah menjadi data digital menggunakan proses analog to digital converter. Nah, selanjutnya ada proses pengiriman informasi. Untuk proses pengiriman informasi ini sendiri, untuk pesan teks yaitu pengguna mengetik pesan pada aplikasi WhatsApp, kemudian pesan diubah ke format digital, byte, terus pesan dienkripsi dengan kunci kriptografik unik. Setelah itu, data dikirim ke server WhatsApp menggunakan jaringan internet. Yang kelima, server meneruskan pesan ke perangkat penerima yang aktif. Dan yang keenam, penerima menerima pesan, mendeskripsikannya, dan dapat membacanya di layar. Nah, pesan teks relatif ringan, hanya beberapa kilobyte, sehingga hampir selalu dikirim secara instan. Yang kedua, ada pesan suara atau voice note. Nah, untuk voice note ini sendiri, stepnya yaitu yang pertama, pengguna merekam suara menggunakan mikrofon smartphone. Yang kedua, sinyal suara atau analog dikonversi menjadi sinyal digital dengan ADC. Yang ketiga, data suara dikonversi dengan kodek, misalnya Opus codec, agar ukurannya lebih kecil. Yang keempat, itu ada suara dienkripsi lalu dikirimkan ke server WhatsApp. Yang kelima, itu server meneruskan data ke penerima. Dan yang keenam, yaitu penerima mendeskripsi data lalu memutarnya kembali menjadi suara asli. Nah, kompresi sangat penting untuk menghemat bandwidth agar voice note tetap lancar meskipun jaringan internet tidak terlalu stabil. Selanjutnya ada pengiriman video. Yang pertama, yaitu kamera merekam gambar, bergerak, dan suara, data digital. Yang kedua, file video dikompresi dengan kodek video agar ukuran lebih kecil. Yang ketiga, file terenkripsi dengan end-to-end encryption. Yang keempat, data dikirimkan melalui internet menuju server WhatsApp. Yang kelima, server meneruskan data ke penerima. Dan yang keenam, penerima yang mendeskripsikan data lalu dapat memutar video di aplikasinya. Nah, untuk ukuran video jauh lebih besar dibandingkan teks atau suara, sehingga WhatsApp membatasi ukuran file maksimum, misalnya 16 MB untuk video biasa, lebih besar untuk dokumen. Yang keempat, mari kita bahas seputar teknologi pendukung yang ada di WhatsApp. Yang pertama ada IP atau Internet Protocol, yaitu untuk menentukan jalur data dari pengirim ke penerima. Yang kedua ada TCP atau UDP Protocol. TCP memastikan data terkirim utuh, digunakan untuk teks. Dan UDP lebih cepat meskipun tidak seakurat TCP, dan digunakan untuk panggilan suara atau video real time. Yang ketiga, yaitu server global WhatsApp, yaitu server yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas pesan. Yang keempat, yaitu smartphone hardware,
yaitu mikrofon untuk merekam suara, kamera untuk merekam video, antena untuk koneksi jaringan seluler, CPU dan GPU untuk kompresi enkripsi data dan pemrosesan data. Yang kelima, mari kita bahas seputar manfaat dan tantangan. Yang pertama ada manfaat. Yang manfaatnya yaitu yang pertama kecepatan. Informasi terkirim hampir instan. Tentang keamanan, enkripsi end-to-end melindungi privasi pengguna. Dan untuk efisiensi, kompresi data membuat teks, suara, dan video bisa dikirim dengan ukuran lebih kecil. Namun, pada aplikasinya, WhatsApp juga memiliki tantangan tersendiri, yaitu yang pertama kualitas jaringan. Jika internet lemah, pengiriman suara atau video bisa terhambat. Yang kedua, mengenai ukuran file. Ukuran file video dengan resolusi tinggi sering terkompres sehingga kualitas menurun. Dan yang terakhir, mengenai keamanan eksternal, meski WhatsApp aman, perangkat pengguna tetap rentan terhadap peretasan jika tidak dilindungi dengan baik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, WhatsApp merupakan contoh sukses dari pemanfaatan teknologi komunikasi digital. Proses pengiriman pesan, baik teks maupun suara, maupun video, melibatkan tahapan digitalisasi data, enkripsi, transmisi melalui server, dan deskripsi di perangkat penerima. Teknologi yang mendukung seperti enkripsi end-to-end, kompresi data, serta protokol jaringan menjadikan komunikasi lebih cepat, aman, dan efisien. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan jaringan atau ukuran file, WhatsApp tetap menjadi salah satu media komunikasi paling efektif yang digunakan oleh masyarakat global saat ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang atau salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.